cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Umat Islam tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam tersebut tidak sah sholatnya, tidak mungkin masuk surga. Banyak di antara kalangan siapapun itu, saudaraku, al-karim qabla al-ilim. Jadi penceramah sebelum mempunyai ilmu yang mumpuni, sehingga dia aftau. Mereka itu banyak yang aftau bi ghairi ilmin. Kalau aftau bi ghairi ilmin, memberikan statement fatwa dengan tanpa ilmu, maka itu namanya dhallu wa adhallu, tersesat dan menyesatkan orang lain. Begini saudaraku, membaca solawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja di dalam tahiyat akhir, itu ulama masih berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan, juga ada yang tidak mewajibkan, hanya sunnah. Begitu. Yang mengatakan sunnah saja itu tidak wajib, bukan merupakan rukun min arkanis shalah, itu seperti mazhab Hanafi. Bisa dicek di Tabyinul Haqaiq jilid 1 halaman 108 karya Imam Az-Zailai. Juga seperti mazhab Maliki, bisa dicek di kitab Az-Zakhirah jilid 2 halaman 218 karya Imam Al-Qarafi. Nah, begitu saudaraku, apalagi membaca salawat kepada alin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menurut jumhurul ulama sudah hukumnya sunnah. Bahkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, dikatakan itu ijma' kesunnatannya. Begitu. Cuma saja menurut Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa dari kalangan Imam Syafi'i itu ada yang mewajibkannya. Itu seperti Abu Ishaq Al-Marwazi itu. Namun itu dhaif. Begitu saudaraku. Maka pada alin Nabi saja yang asli itu tidak wajib. Apalagi pada habaib yang nasabnya palsu itu. Sehingga itu tidak mengganggu kesahan sholat dan tanda-tanda diterimanya sholat. Tidak ada hubungannya dengan mendoakan habaib itu. Begitu saudaraku. Bahkan ini tidak disebutkan di dalam Sulam Taufik karya Bani Ba'alawi, bahwa sholat itu harus mendoakan habaib, itu tidak ada. Begitu. Karena diterimanya sholat itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan haknya Novel Idrus yang ngawur itu. Novel Al-Idrus itu. Begitu saudaraku. Bahkan tanda-tanda sholat akan diterima apabila memenuhi 3 unsur. Yang pertama, memenuhi syarat rukunnya sholat. Yang kedua,
yang dimakan barang halal, tempat dan pakaiannya halal, yang dibuat sesuci halal. Terus yang ketiga, khusyuk dan tidak ucup, tidak sombong dengan karunia khusyuk yang diberikan oleh Allah tersebut. Itu sudah tanda-tanda diterimanya salat. Bukan harus mendoakan Habib Novel Al-Idrus itu yang ngawur itu, saudaraku. Terima kasih.